Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, ini pertemuan ketiga. Pertemuan kedua kita ganti kemarin yang ini ya, seminar tentang ruang terbuka hijau. Benar ya? Ya. Jadi saya tambahkan sedikit juga tentang ruang terbuka hijau. Sebenarnya ruang terbuka hijau itu bagian dari ruang kota. Ya, ruang kota inilah yang menjadi pembahasan eh, dari mata kuliah kita tentang perkotaan. Perkotaan itu maksudnya tentang ruang kota ya. Konteksnya itu tentang ruang kota. Dan ruang terbuka hijau yang seminar kemarin itu bagian dari ruang kota. Eh, saya sangat apa ya? Saya jarang sekali ya ikut-ikut seminar, tapi saya pilih-pilih gitu. Dan kemarin alhamdulillah itu materinya bagus sekali. Ya, karena isinya tentang eh, aturan baru tentang ruang terbuka hijau. Ya. Dan kita lihat pemerintah daerah Jakarta, karena itu kemarin tentang peraturan Jakarta ya tentang kawasan ruang terbuka hijaunya itu meringankan meringankan para pemilik tanah, tapak atau pemilik bangunan eh, syarat-syarat satu ruang itu disebut ruang terbuka hijau. Karena dulu ruang terbuka hijau itu adalah ruang yang betul-betul ruang terbuka yang terbuat dari tanah, eh, dasarnya tanah atau sering kita sebut softscape ya. Jadi bukan dari beton ya. Atau bahkan paving block karena paving block itu kemarin itu sebenarnya pro kontra. Nah, ada yang bilang paving block itu bisa menyerap air, ada yang bilang oke, bisa menyerap air tapi eh, debit resapannya itu tentu pasti berkurang dibandingin dengan tanah ya karena dia pasti kalau hujan terlalu lebat itu biasanya air air yang meresap tuh agak lama turunnya sehingga kalau terlalu lebat bisa membuat genangan genangan air atau bahkan banjir. Walaupun mungkin eh, banjirnya tidak begitu lama dibandingin dengan beton, ya. Nah sekarang ruang terbuka hijau bahkan rooftop, apa, taman dinding itu bisa dianggap ruang terbuka hijau sekarang. Ya. Jadi kalau yang kalian kemarin ikut dan benar-benar memperhatikannya itu bagus sekali itu materinya. Ya, jadi ruang kota itu secara garis besarnya dibagi dua. Satu ruang yang tertutup, satu ruang yang terbuka. Kalau ruang tertutup ya biasanya bangunan, ya karena bangunan itu bagian dari ruang kota. Ya, ruang terbuka itu nanti dibagi atas beberapa bagian, dikelompokkan dibagi atas beberapa kelompok. Ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan bentuknya, ada yang berdasarkan aktivitasnya. Sifatnya itu nanti ada ruang yang terbuka yang sifatnya pribadi, ada yang publik. Ruang terbuka pribadi berarti punya seseorang ya, punya orang atau perusahaan tertentu. Sementara ruang terbuka publik itu ruang terbuka yang benar-benar siapa aja boleh mengaksesnya untuk kegiatan-kegiatan yang diizinkan. Ya, nah ruang terbuka publik ini nanti ada dua, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Nah, ruang terbuka hijau itu tadi ya hamparan tanah yang ada penghijauannya ya, yang kalau dulu seperti saya jelaskan tadi ya harus adik contohnya sana. Nah, ya karena kan ada kaki. Em, ya jadi em, ya em, kalau ruang terbuka non hijau dulu ya em, di jalan raya ya jalan jalur pedestrian yang memang di beton dan segala macam ya karena jalan itu termasuk ruang terbuka tapi ruang terbuka non hijau. Berdasarkan bentuknya ada dua, square atau linear. Square itu lapangan,
ya, lapangan, entah itu plaza, entah itu tanah lapang, entah itu taman, sama yang linear. Linear yang berbentuk garis lurus atau kayak koridor, ya, eh, jalur pedestrian, jalur kendaraan, dan seterusnya. Ya. Nah, berdasarkan aktivitasnya, ruang terbuka itu ada yang aktif dan pasif. Aktif itu ya berarti digunakan, di situ ada fungsi, ya berfungsi, ada aktivitasnya. Bisa untuk sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kalau pasif, biasanya hanya untuk ekologi, estetika, sama mobilitas atau transit. Ya. Jadi hanya untuk keindahan aja, kayak taman-taman yang eh, apa maaf kayak kayak pulau jalan tuh kan kadang-kadang kan ada ininya ya, ada rumput, ada tamannya bahkan ya. Kalau cukup lebar kadang-kadang ada tamannya pulau jalan itu. Nah, itu salah satu ruang terbuka yang pasif ya. Kalau yang aktif ya kayak taman. Tapi itu pun taman nanti ada juga tergantung ya. Ada kalau tamannya itu kadang-kadang hanya eh, dipagar hanya memang untuk estetika dan ekologi ya udah itu berarti pasif. Tapi kalau di situ kita bisa masuk, bisa sekedar duduk-duduk aja, sekedar duduk-duduk atau olahraga atau tempat janji bertemu dengan teman dan semacam itu disebut ruang terbuka yang aktif ya. Jadi kalau kita cerita tentang perkotaan itu memang lebih banyak di ruang terbuka ya. Bahkan memandang atau melihat bangunan itu em, dalam perspektif fasad. Jadi bukan ke interior ya. Jadi tidak tidak melihat eh, di mana lobinya, di mana eh, apa ruang kerjanya dan semacam enggak. Tapi bangunan dalam konteks perkotaan itu biasanya cerita fasad sama ketinggian. Ya, jadi bentuknya secara keseluruhan dilihat dari luar atau eksterior bangunannya. Ya, jadi bisa bisa melihat dari stylenya, gaya arsitekturnya, gitu ya. Bisa melihat orientasi bangunannya kemana. Seperti mungkin kalau Oke, maaf ya, tadi sinyal terputus. Pakai WiFi kampus, biasanya nggak gini. Tadi di awal ya di kelas peranata pembangunan jam 7:30 tadi itu juga terputus. Saya pakai HP ya, Tetris HP. Dan tadi saya coba lagi ke mulai pengantar konteks perkotaan tadi, saya coba ke WiFi, oke sudah ada, ternyata putus lagi. Jadi saya kembali ke internet HP ini. Maaf ya, terganggu kuliahnya. Hmm, sudah sampai mana tadi ya? Saya jelasin sampai mana tadi ya? Sudah sampai ini ya, ruang terbuka aktif pasif ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanya nggak dari slide ini? Lagi bermasalah WiFi kamu sini nggak tahu kenapa ini. Ada yang mau tanya? Ngomongin Pak besok untuk cak. Boleh, boleh, boleh. Kemarin saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ya ini ya tadi ya ruang terbuka bentuknya lapangan atau square ya ada plaza, ada taman em, seperti ini. Sebentar. Ya ini ada alun-alun ya sebelum ke alun-alun. Jadi ruang terbuka square ya dia berupa lapangan. Jadi di situ masing-masing antara square dan linear ya itu ada karakteristik masing-masing ya, terutama dalam hal sirkulasi. Ya, kalau square itu sirkulasinya lebih organik biasanya, ya lebih organik. Jadi atau mungkin banyaklah variasinya bisa organik, bisa terpusat dan segala macam. Ya.
Nah, di Indonesia, ya kota-kota di Indonesia ini sebenarnya hampir jarang em, ruang terbuka square, ya kebanyakan yang linear. Ya, Em, eh, beda kalau di luar ya, di luar itu eh, jarak atau bukan jarak antar satu bangunan dengan bangunan lain itu dihubungkan dengan square ini, ya. Jadi lebih fleksibel, ya, dan lebih memudahkan pejalan kaki karena lebih aman karena dia berjalan di square. Kalau kita kan enggak. Kalau kita biasanya koridor, line, linear, ya lihat aja. Ada nilainya. Ya, nanti ya. Internet nanti bapak jelasin. Em, jadi em, berpindahnya orang dari satu bangunan ke bangunan lain itu dihubungkan oleh sirkulasi yang linier, ya biasanya di pedestrian. Nah ini itu pun pedestriannya tidak memenuhi walaupun sekarang sudah lebih baik ya Jakarta ya, tapi itu pun nggak semua. Jadi pedestriannya seharusnya pedestrian itu ada buffernya atau pedestrian dengan jalur kendaraan. Nah itu kadang-kadang pedestrian langsung berbatasan langsung dengan jalur kendaraan. Nah, itu kan agak berbahaya, ya. Belum lagi yang jalur pedestrian yang naik turun, ya. Seharusnya itu kan rata, nggak boleh naik turun, ya. Karena kadang-kadang ketika masuk ke pintu masuk suatu bangunan atau gedung itu diturunin pedestriannya. Seharusnya enggak. Kalau kendaraan kan nggak masalah naik sedikit ya dibandingin orang berjalan kaki. Orang berjalan kaki jalan, nah gitu jalan ketemu area keluar masuk kendaraan, turun, terus nanti naik lagi kan agak melelahkan. Ya. Apalagi bagi orang yang menyandang disabilitas itu sangat-sangat tidak nyaman, ya, sangat-sangat tidak nyaman. Tapi alhamdulillah beberapa belakangan tahun ini itu sudah mulai baik kebersihannya. Walaupun mungkin di daerah di di apa di jalan-jalan eh, utama ya, jalan-jalan utama seperti itu. Kalau di luar kan enggak ya, kayak ini di plaza-plaza di bangunan antara satu bangunan dengan bangunan lain itu dihubungkan dengan plaza, ya sangat nyaman karena kendaraan tidak akan mungkin masuk sini. Nah, kalau kemudian kebanyakan di luar saya lihat itu apa ya? Kalau saya lihat ya di Jogja ya Plaza Malioboro itu sudah cukup baik itu ya. Jadi ke gedung parkirnya itu naik ya, naik kendaraan tuh naik sedikit ke trotoar. Jadi apa? Jalur pedestrian itu tidak terpotong oleh jalur kendaraan. Ya, jadi kendaraan yang mengalah, ya kendaraan yang mengalah eh, terhadap jalur pejalan kaki, seperti itu ya. Nah, konsep ruang terbuka square itu sangat kental di kota-kota di Jawa ya, atau yang disebut dengan alun-alun. Hampir di setiap kota di Pulau Jawa, baik itu kota kecil atau kota besarnya itu ada alun-alun. Ya, mau di Jogja, mau di Semarang, mau di mana ya? Bahkan di Jogja aja nanti di kabupatennya kayak di Sleman itu ada alun-alunnya. Ya, mau di Cilacap, mau di Jepara, mau di Kudus, mau di mana, hampir semua kota di Jawa itu ada alun-alun, ya. Dan konsepnya hampir mirip, ya. Biasanya di sekitar alun itu jalannya itu bisa lebih dari 4 dari arah jalan yang dari berbeda arah, ya, dari utara, dari timur, barat, selatan, bahkan kadang-kadang selatan nanti ada 2 ketemu di situ, seperti itu. Jadi alun-alun ini menjadi pusat kegiatan kota-kota yang biasanya ada di Jawa, ya. Nah, di sekitar alun-alun ini itu nanti ada bangunan
Kalau yang kita lihat ini di gambar adalah alun-alun Demak, itu warna hijau adalah ibadah, biasanya masjid. Ya, kebanyakan di sekitar alun-alun itu masjid. Kemudian nanti ada area komersil, ya, kayak oh kalau di sini enggak. Kalau Demak ini apa? Yang kuning ini bangunan pemerintah, ya, yang biru ini bangunan pendidikan, ya. Jadi di situ eh, di sekitar alun-alun itu biasanya ada pedestrian atau jogging track, ya. Di dalamnya juga kadang-kadang di tengah-tengah alun-alun itu juga ada, ya, ada taman, ada jalur pejalan kaki atau jalur orang olahraga, ya. Oke, ini yang di Demak. Ini yang di Madiun, ya. Di Madiun ada bangunan pendoponya. Nah, ini biasanya kalau kalau kayak gini nih, eh, pemerintah kotanya mengadakan upacara biasanya di sini di alun-alun, ya, kalau ada pendopo-pendopo gini. Ya, di situ di pendoponya, di pejabat-pejabatnya berdiri di situ. Nah, ini juga ada di sekitar alun-alun juga ada bangunan pendidikan yang warna biru, kuning bangunan pemerintah, hijau bangunan ibadah, masjid. Kemudian yang merah ini komersil, ya. Eh, Kalau komersil ini kayaknya bangunan baru deh, ya, kayaknya, ya. Pada umumnya mall, plaza. Karena dulu awalnya hampir nggak ada alun-alun tuh, ya. Alun-alun tuh biasanya bangunan pemerintah, ya, bangunan pemerintah. Nah, mungkin mungkin karena alun-alun adalah pusat dari satu kota, pusat kegiatan. Nah, makanya itu menjadi daya tarik bagi pemilik modal untuk eh, membuat bangunan komersil di sekitar alun-alun, ya. Biasanya mall itu, kalau komersilnya biasa mall di situ. Mall itu kan bangunan baru, ya. Eh, Kemudian, nah, di sini eh, karena pusat kota itu pasti selalu mengundang aktivitas ekonomi, ya. Nah, ada yang alun-alun tuh menjadi eh, pasar malam, ya, pasar malam atau bazar, dan biasanya memang sifatnya temporer, ya, temporer. Mungkin karena ada satu peringatan hari tertentu, ya, atau mungkin secara rutin, ya, mingguan atau bulanan. Kalau di Bandung kan itu depan gedung sate itu biasanya tiap hari Minggu, ya. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Dulu saya pernah tinggal di Bandung beberapa bulan, itu selalu dari Minggu itu seperti itu, ya. Ada pasar kagetnya lah, ya, di Minggu pagi. Nah, kalau di sini dilihat di Madiun itu dimanfaatkan ada gerbong kereta untuk jadi pusat kuliner ini. Mbak jangan apa? Nah, ini alun-alun Blitar sama, ya, ada kuning bangunan pemerintah, hijau ada bangunan ibadah masjid, ya, kemudian biru ini bangunan pendidikan. Ya, sama, ya. Dan ini, nah, ini ada pedagang kaki lima, ya, di trotoar, di emperan-emperannya itu atau di sekitar. Nah, ini ini sifatnya kalau yang di Blitar ini yang seperti ini netep, ya, walaupun itu bukan bangunan permanen tapi netep. Nah, itu kemarin ada sempat, nggak tahu kalau sekarang, ya, mungkin udah dirapiin itu, ya, udah ditertibkan bahwa pedagang kaki lima ini dipindahkan ke lokasi tertentu, ya. Nah, jadi alun-alun tuh juga bisa menjadi pusat wisata, ya, tempat wisata. Duduk sekedar gelar tikar aja udah duduk-duduk udah, ya, wisata murah lah alun-alun. Atau ini eh, dijadiin semacam pusat kirap peringatan kesaktian Pancasila kalau nggak salah saya, ya. Karena Blitar itu kan kota kelahiran Soekarno, ya, salah satu pencetus dari Pancasila, ya, penggagas dari Pancasila. Nah, itu kalau nggak salah saya itu tiap 1 Oktober mungkin, ya, sekarang, ya, beberapa hari yang lalu itu menjadi pusat kirap, ya, pusat pawai untuk memperingati Hari Kesatuan Pancasila.
Ini alun-alun Mojokerto didominasi oleh bangunan pemerintah kayaknya ya. Dan selalu biasanya ada ruang ibadah. Ya kalau kita lihat nih selalu ada ruang ibadah. Hampir ya walaupun mungkin tidak semua ya, tapi hampir selalu di sekitaran alun-alun ada masjid. Ya, masjid dan pusat pemerintahan itu selalu ada, hampir selalu ada. Nah ini adalah salah satu ruang terbuka koridor atau linier yang cukup ideal ya yang ada di Jakarta. Ya, nah ini kan pedestrian ini pedestrian yang paling kanan ini kan pedestrian, ada tanaman ya cukup nyaman, kemudian tidak langsung ke sirkulasi tapi ke jalur sepeda. Nah, jalur sepedanya ada khusus lagi, ya jalur sepedanya khusus. Seharusnya ini antara pedestrian dengan jalur sepeda juga harusnya ada taman ya, harusnya ada lebih baik lagi. Kemudian ini ada jalur kendaraan pribadi dan jalur umum. Kemudian kiri itu ada jalur bus Transjakarta. Ini salah satu koridor yang cukup ideal ya. Saya nggak tahu nih mungkin daerah mana ini ya. Ada yang tahu nggak nih? Kayaknya daerah mana ini? Ada yang tahu nggak nih gedung apa ini yang hijau ini ya? Saya ambil dari Google aja sih. Tapi kalau dari kanannya kayak, kayak editan tapi Pak. Apa? Kayak editan itu jalan sepedanya. Oh iya benar ya editan ini ya. Mungkin ini dalam perencanaan kali ya, perencanaan. Tapi kalau pedestriannya asli ya. Iya. Oh iya editan ini kayaknya karena em, apa separator separator ininya jalur sepedanya juga kayak editan itu. Makanya ini udah cukup ideal kalau saya pun juga heran pada yang seperti ini. Karena saya lihat ya, Hah? Yang udah kayak gini paling di daerah HI kali ya Pak, kalau nggak salah tuh Pak. Tapi ini bukan HI kan? Ya ini bukan HI. Bukan gedung-gedung tinggi. Harusnya kan kanan kiri gedung-gedung tinggi. Kalau dilihat dari kanannya sih kayaknya bangunan di daerah Otista ada kayak gini yang kanan. Nah, tapi nggak selebar ini sih jalannya, ya. Ya, jadi Rawamangun juga kurang lebih kayak gitu, Pak. Rawamangun, Rawamangun, iya jalannya lebar seperti ini. Ya, Jalan Pemuda. Tapi pedestriannya nggak selebar ini, ya kan? Pedestriannya Mirip-mirip, selebar ini. Pak. Lebarnya mirip-mirip, Pak. Karena sekarang mirip. juga udah agak lebar pedestriannya. Rawamangun apa Jalan Pemudanya? Di Jalan Pemudanya, Pak, yang lurusan dari Kayu. Nah. Oke. Ya, ya. Ya, ini ya ada yang jeli ya, memang editan nih kayaknya ini jalur sepeda. Karena gini, saya lihat beberapa belakangan ini kayaknya pemerintah juga membuat jalur sepeda, cuma salahnya jalur sepedanya itu ngambil jalur kendaraan umum. Jadi misalnya gini nih ya, ini kan jalur 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 kendaraan mobil dan motor ini kan 3 jalur ya. Nah, dia ngambil numpang aja diambilnya satu jalur setengahnya. Jalur sepeda kan setengahnya udah cukup ya. Jadi 2 jalur mobil sama setengah ini ya itulah kesannya maksa, tidak terencana dengan baik. Jadi kayak gini, ada peraturan yang harus mencaratkan harus ada jalur sepeda, ya udah dibuat aja. Yang penting ada ini nih jalur sepeda, tapi kan sebetulnya bukan begitu ya. Karena apa? Itu membahayakan orang yang naik sepeda. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah di dekat kampus ini yang depan apa ya Green Pramuka arah selatannya lagi. Kadang-kadang gini, jadi dari sebelah kiri mau nyebrang itu ngelintasin ini, tuh, motong jalur mobil, aneh gitu ya. Jadi berpindah dia, karena mungkin di depan itu udah flyover, ya udah flyover. Jadi kalau yang mau tetap di jalan bawahnya itu kan nyebrang. Nah itu aneh ya, itu kan membahayakan kendaraan sama membahayakan yang pengguna sepeda. Seharusnya sepeda itu pun nggak di jalan raya gini, harusnya di pedestrian gitu ya, dan harus ada pembatas. Ini sangat berbahaya itu ya, sangat berbahaya.
Banyak lah, banyak. Jadi kalau saya lihat ya fenomena belakangan ini hampir di setiap jalan di kota Jakarta ada jalur sepeda, tapi ya itu memaksa ya karena dia menggunakan jalur kendaraan biasa, kendaraan pribadi atau ya kendaraan bermotor. Ya itu kan membahayakan eh, ya pengguna jalan baik itu yang pengguna kendaraan bermotor maupun yang sepeda itu sendiri. Ya, ya masih inilah eh, masih tambal sulam lah ya pembangunannya. Tapi ya paling nggak udah ada usaha. Nah, ini ruang terbuka yang lagi fenomena ya, walaupun sudah berhenti sih ya, Citayam Fashion Week. Mungkin kalian udah ada yang pernah datang nggak ke sana? Waktu lagi hit-hitnya, ya Belum, Pak. belum ya. Jangankan kalian, ya, jangankan kita. Coba artis ini aja yang sekelas Mayang Sari ya, yang menantunya Presiden Soeharto, bahkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat aja tertarik ya mengikuti Citayam Fashion Week. Ya, karena itu sempat fenomenal walaupun sekarang kayaknya udah sepi, udah ditutup kali ya. Yang sebelah kanan atas ini kan selegram ini ya. Eh, ya intinya mereka sih sebenarnya mungkin ya selain pengen tahu juga dengan adanya ini kan semakin ya mungkin meningkatkan traffic medsosnya gitu ya. Jadi eh, yang awalnya itu hanya milik orang-orang luar Jakarta yang sekedar duduk-duduk nongkrong-nongkrong ya tiba-tiba jadi satu hal yang diminati dari berbagai kalangan masyarakat baik tingkat ekonomi maupun kedudukan posisinya. Walaupun sekarang kayaknya udah mungkin udah sepi ya karena menimbulkan kemacetan gitu ya. Em, Salahkah ini? Sebenarnya tidak salah ya, karena ruang terbuka itu ya memang untuk masyarakat umum ya dan eh, bebas saja melakukan aktivitas aktivitas apa aja sepanjang aktivitas yang memang tidak melanggar aturan atau moral ya, ya jangan yang aneh-aneh. Tapi ya itu tadi karena aktivitas ini eh, terlalu banyak orangnya, apalagi sampai kayak gini ya sehingga menimbulkan kemacetan itu ya sebenarnya yang sangat disayangkan gitu ya. Tuh, sangat disayangkan. Kalau saya bilang sih sebenarnya ini salah satu proyek yang berhasil ya. Artinya ruang terbukanya benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Tapi itu tadi efeknya eh, banyak dampaknya. Salah satunya nambah kemacetan. Tuh. Kemudian ya dari sini ada sekumpulan orang yang nasibnya mungkin berubah ya dari orang yang nggak dikenal jadi dikenal, punya penghasilan, jadi kayak Bunge ini saya lihat kemarin ini kan Bunge ya, saya tahu ini yang pakai baju coklat di foto kiri atas ini sempat ikut sempat menjadi model beneran ya di salah satu brand fashion. Ini bayangin Mayang Sari yang hartanya wah berlimpah ya karena menantunya Presiden Soeharto dulu aja ikut ini ya dan seterusnya. Jadi ruang terbuka yang berhasil itu, ruang terbuka kota yang berhasil itu ya seperti ini sebenarnya ya, dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi seharusnya karena ini pedestrian ya, ini kan pedestrian dimanfaatkan sama zebra cross. Ya harusnya sebagai pedestrian itu kan harusnya sebagai jalur sirkulasi penghubung antara satu bangunan ke bangunan lain atau antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Ya, bukan pusat aktivitasnya. Ya, bukan pusat aktivitasnya. Mungkin di situ letak letak tidak diterimanya Fashion Week ini ya, Stadium Fashion Week ini. Karena sebenarnya bukan pusat aktivitas, tapi dia sebagai area sirkulasi aja pedestrian itu. Ya, seharusnya. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya.
Oh, Ihsan Satrio pernah situ ya. Rame ya. Sebenarnya saya juga pengen ke sana, cuma nggak sempat, ya nggak sempat karena ya udah berkeluarga satu, apalagi anak saya masih kecil ya. Jadi butuh effort harus ke sana. Saya nggak tahu parkirnya di mana kalau di sana gitu ya, buat anak-anak kecil lagi di tengah keramaian. Mungkin kalau saya kayak kalian masih masih single, masih belum berkeluarga, mungkin udah ke sana dari awal ya. Karena saya senang dengan ruang terbuka ya. Awalnya saya jadi arsitek kan itu ya, jadi dari SD itu saya selalu eh, saya orangnya pendiam dulu masih kecil ya. Tapi biasanya kalau orang pendiam itu kan suka berpikir gitu. Nah, dari kecil dari SD ya saya suka diantar jemput sekolah tuh lebih kurang jaraknya 10 kilometer naik mobil. Jadi sepanjang jalan tuh saya keluar jendela lihat orang jalan kaki gitu ya. Lihat orang naik motor. Jadi saya senang memang dari kecil saya sukanya jadi arsitek tuh salah satunya pemicunya suka dengan aktivitas ruang publiknya gitu. Makanya ketika ada fenomena Citayam Fashion Week ini sebenarnya saya pengen ke sana cuma eh, nggak kesampaian aja. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan tugas besar ya, karena nanti tugas besarnya salah satunya, tugas besarnya itu eh, buat artikel tentang ruang terbuka perkotaan, ruang terbuka publik lah. Ya. Mungkin ini bisa jadi tulisan. Nah, tugas besarnya apa? Mungkin di pertemuan minggu depan saya jelasin ya. Kalau sekarang mungkin belum ada modal kalian untuk buat tugas besar. Iya Reja. Wah, beruntung kamu Reja ya. Jadi modelnya sama si Bonge. Mantap ya Reza ya. Oke. Dapat berapa Reza komisinya? eh Hoax itu Pak. oh, hoax ya. Karena dibayangin ya, lumayan itu. Saya nggak tahu kayak orang Bonge, siapa lagi tuh? JJ, siapa lagi ya? Pak Roy. Terus cewek satu lagi yang agak gemuk itu. Bonge, Pak. Cewek. Bonge yang cowok, ya kan? Kurma, Pak. Kurma. Hah? Kurma, Pak. Iya, kurma ya. Iya. Ah, itu kan katanya bisa dapat penghasilan dari situ. Cuma saya nggak tahu ya gimana caranya. Ya. Nah, untungnya dari Citayam Fashion Week itu ada satu ikon di situ. Apa itu? Yang ikon satu perusahaan ini janji jiwa ya. Ini kan janji jiwa ini fotonya di mana-mana ini deh. Gara-gara jadi background zebra cross ini. Ya, ya. Menaikkan branding dia juga. Apalagi orang rame-rame ini pasti pengen ngopi ya. Atau jangan-jangan nggak ngopi nih. Cuma duduk di sini aja. Beri-beri sini. Ya. Ya, jadi di ruang publik itu banyak fenomena atau kejadian-kejadian yang memang sangat menarik untuk apa ya, diceritakan gitu ya. Karena memang banyak di situ. Oh, Ihsan ya. Hafal banget ya Ihsan ya. Ya. Nah, jadi saking senangnya saya dengan ruang publik, ketika saya SMA dikasih motor itu sampai saya kuliah ganti motor lagi, itu saya lebih senang naik angkutan umum, ya. Jadi dulu SMA itu pakai motor bebek lah, tapi ketika kuliah saya dikasih motor kayak Ninja gitu ya, namanya RGR, Suzuki RGR siapa yang tahu? Eh, tapi udah lama berhenti produksinya, Suzuki RGR 150 cc. Itu aja saya jarang pakai karena saya lebih senang naik angkutan umum. Ya. Saya senang apa ya, membaca karakter wajah orang ya, kok lagi naik itu ada yang entah lagi sedih, entah lagi seneng atau lagi cerita sama temennya gitu ya. Tapi bukan berarti nguping ya. Percuma juga saya nguping nggak ngerti siapa orangnya yang diceritain juga nggak penting. Jadi saya senang dengan orang gitu ya. Tapi ya saya senang memperhatikan orang. Ada yang bayar ongkosnya kurang, ngomel-ngomel supir. Karena dulu zaman saya punya motor tuh agak susah ya. Kalau sekarang kan, waduh DP 500.000 udah bisa bawa pulang motor. Ya, kalau dulu agak susah gitu.
mau kredit pun kayaknya benar-benar diperhatiin banget, disurvei dulu ya, disurvei dulu bener nggak nih rumahnya layak nggak nih, jangannya rumahnya nanti misalnya maaf kata entah tidak layak, ini jangannya nggak bisa nyicil misalnya gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak usah disurvei lah, kalian datang ke showroom atau ke pameran aja, siapin DP 500.000 itu udah bisa bawa motor pulang ya. Jadi gitu. Nah dulu itu jadi orang banyak naik angkot. Kalau di Medan kan namanya angkot, nggak tahu sini ya. Sini pun juga angkot kali ya, yang kayak kayak mikrolet gitu ya. Eh, Banyak orang naik angkutan umum karena tidak semua punya motor. Tapi kalau sekarang orang kayak angkutan umum jarang sekali digunakan ya, kecuali bus Transjakarta. Ya, tapi kalau untuk di daerah yang tidak punya bus Transjakarta, ya orang biasanya naik motor karena udah mudah, ya mudah dan murah punya motor sekarang. Ya, jadi angkutan umum tuh banyak yang ngetem, nunggu penumpang penuh, ya atau paling nggak ada berapa lah baru jalan lama ngetemnya. Kalau dulu hampir nggak sempet ngetem angkutan umumnya, karena ya rame, bahkan sampai pangkuan kadang-kadang. Ya, nah itu ada yang sampai bayarnya kurang, kena marah sopirnya kurang gitu ya, macam-macam lah. Ya, jadi saya senang mengamatin orang dari dan ruang kotanya ya, mengamati. Jadi di Medan aja saya dulu udah mikirin jalur pedestrian. Sampai sekarang pun di Medan jalur pedestrian itu tidak layak ya. Kalau sekarang kan Jakarta kan udah bagus banget itu, walaupun belum semua. Nah kalau di Medan hampir tidak berubah lah dari saya SD, bayangnya SD saya tahun 80-an sampai sekarang jalur pedestriannya hampir nggak ada lah. Siapa sih orang Medan? Nur Asia ikut kelas saya nggak perkotaan, nggak ya. Nah, itu tadi ya. Jadi dari kecil saya udah mengamati jalur pedestrian. Ya. Nah, idealnya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2027 tentang penataan ruang, itu kota itu harus punya 30% ruang terbuka hijau. Oh, Silvi Amanda? Loh, baru tahu saya Silvi kamu orang Medan. Daerah mana Silvi? Kotanya, daerah mana kotanya? Lah, Sunggal. Waduh, saya Brian. Sunggal lumayan jauh lah dari Brian. Oke, Jainal Mustafa. Sunggal. Berarti kamu pindah ke Jakarta tahun berapa? Gara-gara kuliah atau memang sebelumnya udah pindah? Baru tahu saya ya. Saya tahu orang Medan cuma Nur Asia. Di kota negara yang sistem transportasi publik baik, apakah ada regulasi terkait dengan pembatasan jumlah kendaraan? Iya, pasti. Pasti. Oh, Jambi, oke. PTT ke Jambi, oke ya. Oh, PTT, dokter atau bidan? PTT itu kan kalau nggak dokter, bidan atau perawat ya kalau nggak salah ya. Ya, oke, ya, ya, ya. Sama, orang tua saya juga dokter, sama kita dokter. Nah, pasti ada ya regulasi terkait pembatasan kendaraan. Pertama, biasanya dari pajaknya. Ya, pajaknya itu semakin tua kendaraan, biasanya semakin digedein pajaknya. Ya, bayangin, udahlah mobil makin tua, biayanya makin mahal kan nggak enak ya. Mobil makin tua kan makin nggak nyaman, ya kan? Dan makin boros malah, ya. Hukum alamnya itu pasti semakin boros kendaraan itu. Nah itu pajaknya juga makin ditinggiin. Biasanya gitu ya. Kalau satu negara, biasanya negara maju yang transportasi publiknya sudah baik, ya gitu, ya. Eh, Pajak kendaraannya dimahalin, salah satunya kemudian apalagi ya. Eh, eh, Sirkulasi kendaraannya kali Pak diputar-putar supaya naik kendaraan umum. Mungkin itu satu juga bisa jadi. Ya, ini bahkan gini, biasanya orang-orang di negara maju itu rumahnya nggak punya garasi, ya. Dia tinggal di flatnya itu nggak ada parkir, ya. Tinggal di flat yang tidak ada parkir. Kalau kita kan apartemen,
mau atau nggak ada parkir, tetap aja di jalan ya. Kalau di sana nggak bisa di jalan, mau ditilang nanti. Kayak Green Pramuka Square itu kan, pemilik apartemennya tuh ada yang di basement, ada yang di pinggir-pinggir jalan koridornya itu, ya itu nggak apa-apa lah, itu kan masih dalam komplek mereka ya. Jadi kalau di sana nggak ada gedung parkir tuh hampir nggak ada. Jadi yang mau punya mobil pun nggak. Jadi kalau orang kaya bener ya nggak bisa punya mobil karena nggak ada parkirannya. Orang kaya bener baru dia bisa punya rumah yang punya halaman sendiri. Itu orang kaya bener tuh biasanya. Ya, jadi kalau orang kaya yang nanggung-nanggung menengah-menengah gitu, menengah ke bawah ya biasanya tinggal di flat apartemen yang nggak ada parkiran, yang nggak ada gedung parkir, yang nggak mau kemana-mana transportasi publik. Kemudian mungkin lagi banyak lah ya regulasi tergantung masing-masing negara lah, ya, pasti dibatasi. Wajar kalau transportasi publiknya sudah baik ya nggak apa-apa. Ini kalau Jakarta aja memang sudah baik ya, sudah lumayan baik lah, sudah jauh lebih baik, tapi kayaknya masih belum sempurna. Karena seharusnya transportasi publik itu perpindahan antara satu moda ke moda lain itu harusnya nyambung, jangan keluar halte atau apa. Walaupun sekarang sudah mulai gitu ya. Jadi kayak MRT di beberapa titik kayak di Bundaran HI itu kita turun dari MRT bisa nyambung busway kalau nggak salah ya. Di mana saya lupa itu. Kayaknya di mana ya? Ya Pak, di HI Pak. Bisa ya, HI ya. Ya Pak. Kemudian juga nanti ada beberapa TOD yang eh, daerah Kelapa Gading gitu ya, daerah mana itu yang bisa nyambung-nyambung nggak tanpa harus keluar. Jadi orang Bogor naik KRL nyambung MRT, kemudian nanti MRT bisa lagi kalau perlu nyambung bus Transjakarta dan seterusnya. Tapi itu pun masih belum sempurna ya karena itu tadi saya bilang pola kota kita tuh terlalu banyak cabang ya. Kemudian jarak antar bangunan dengan bangunan lain itu dihubungkan dengan koridor yang panjang. Seharusnya kan dengan kalau di luar kan dengan plaza tadi. Ya, jadi agak sulit. Ya, agak sulit. Tapi paling nggak sudah jauh lebih baik Jakarta dari yang beberapa tahun lalu lah. Nah, kalau di luar kota apalagi di Medan ya, aduh ampun. Ampun itu Medan. Medan itu salah satu kota yang susah menerima perubahan dan kebaikan. Ya, paling susah orangnya paling susah. Ya, pemimpinnya lah, mau itu wali kotanya atau gubernurnya paling susah. Karena sampai sekarang dari saya tahu tahun 80-an SD sampai sekarang ya gitu-gitu aja kota Medan. Padahal itu kota nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Surabaya. Kalau Surabaya kan pas ada perbaikannya ya. Dulu ada wali kota Rismanya, taman kota, kemudian hijauan di pulau jalan, di jalur presiden udah lumayan ya. Kalau Medan nggak ada, ampun itu. Medan yang membanggakan hanya kulinernya. Wah, makanannya enak-enak. Ya, kalau kalian yang sudah pernah coba liburan ke Medan, silakan. Oke, ada pertanyaan. Dari Raihan Nur Said. Pak, menurut pandangan saya, apakah adanya ruang terbuka hijau atau pedestrian yang lebar dan luas, apakah membuat dampak buruk? Ya enggak lah, pasti enggak. Ya, sepanjang itu tadi pedestrian atau jalur sepeda itu tidak menggunakan jalur kendaraan bermotor yang sudah ada, ya. Tapi kalau misalnya menggunakan, ya pasti ya menimbulkan kemacetan karena ruang jalur kendaraan bermotornya dikurangin, ya pasti itu membawa dampak buruk, ya. Sedangkan bus Transjakarta aja itu dulu sempat ditolak. Kenapa? Bus Transjakarta ngambil badan jalan, ya. Bukan dari dulu kota itu dirancang ini jalur bus Transjakarta, enggak. Kan makan badan jalan kan. Makanya kadang-kadang ada jalur bus Transjakarta yang dikasih separator, nggak boleh kendaraan pribadi lewat. Ada yang sharing, ya. Jalur bus Transjakarta boleh dipakai sebenarnya memang nggak ada busnya, sharing. Karena memang udah lebar jalannya udah sangat terbatas. Dipakai lagi bus Transjakarta ya habis.
Ya. Pak, apakah mungkin itu sebagai upaya pemerintah untuk masyarakat menggunakan kendaraan umum ataupun bersepeda dan berjalan kaki gitu, Pak? Ya, benar. Jadi dulu pemerintah kenapa bersikukuh dan ngotot tetap itu bus Transjakarta diadakan, bahkan ditambah koridornya, yaitu salah satunya untuk memancing masyarakat menggunakan transportasi publik. Cuma dulu kan, zaman dulu awal-awal bus Transjakarta ini kan transportasi publik belum begitu baik lah, ya. Nah, cara memancingnya itu tadi dibuatlah nyaman. Bus Transjakarta kan nyaman pakai AC dibandingin Mikrolet dan segala macam, atau apalagi Kopaja itu, wah panas banget. Ya memang alasannya itu agar orang, tapi yang ya orang Indonesia ya, itulah tadi kalau kuliah di Peranata Pembangunan, salah satu penghambat pembangunan yaitu mental orang Indonesia, ya. Mau semacet apapun, saya lihat ya di titik-titik macet, kayak saya kan tinggal di daerah Cawang. Cawang itu kan pintu masuk gerbang dari Bogor, dari Bekasi, ya. Kalau pagi itu macet banget, tapi kalau sekarang sih kayaknya udah mulai berkurang ya. Semenjak COVID kayaknya udah mulai berkurang. Tapi tetap aja macet. Itu kalau jam 6 lewat tuh, wah macetnya. Dan mereka tetap naik mobil tuh. Kenapa? Ya pertama mungkin karena gengsi. Yang penting sampai kantor, naik turun, cik pakai remote mobil gitu. Mungkin salah satu ya. Yang kedua, memang transportasi publiknya belum nyaman, ya. Kayak gini lah bus Transjakarta. Seharusnya bus Transjakarta tuh steril. Kalau nyambung, kalau harus berbagi dengan kendaraan pribadi, ya kena macet. Ya enggak? Naik bus Transjakarta kan masih kena macet. Seharusnya nggak boleh. Cuma kan nggak bisa juga disterilkan, orang dia make jalur awalnya pakai jalur kendaraan pribadi kok. Ya, jadi itu ya, memang tujuan awalnya itu biar orang pindah ke publik, cuma ya memang belum sempurna, jadi orang belum tertarik bener gitu. Paling saya ya, jadi dulu sebelum saya punya anak kecil ini, anak saya kan masih kecil ya, masih 4 tahun 6 tahun dulu, saya ngajar itu hanya lebih seneng, bukan lebih seneng ya, saya membiasakan melegokan saya untuk pakai angkutan umum. Walaupun lebih mahal, karena rumah saya di Cawang, itu biasanya angkutan umum lebih murah kalau jalur jauh ya. Kalau jalur dekat, mending bawa kendaraan pribadi deh. Kayak saya, dari Cawang ke UMJ Cempaka Putih itu lebih murah pakai kendaraan pribadi, apalagi motor, ya. Tapi saya tetap naik bus Transjakarta. Kenapa? Karena saya ingin, ya saya nyuruh orang, kenapa saya nggak nggak melakukan apa yang saya suruh ya. Karena dalam setiap kuliah Peranata Pembangunan saya dulu, saya sarankan mahasiswa itu naik kendaraan umum, ya, agar mengurangi kemacetan. Jadi saya nggak mau disebut penyumbang kemacetan. Tapi sekarang udah nggak bisa, ada anak kecil eh, kurang nyaman naik kendaraan pribadi umum. Apalagi dari rumah ke halte bus Transjakarta itu kan jauh, ya, nggak ada kendaraan angkot, nggak jauh. Jadi aneh aja dari rumah ke halte harus naik gokar misalnya, karena saya bawa anak-anak perintilan, nggak mungkin naik Gojek ya, harus naik mau gokar. Ya aneh aja gitu ya, udah naik gokar nyambung bus Transjakarta, aneh rasanya, dan biayanya pasti lebih gede, ya. Jadi eh, kembali lagi saya naik kendaraan pribadi. Nah itu ya, em, pasti membawa dampak lah kalau khususnya di Jakarta. Kecuali kalau di luar negeri mungkin dari awal memang mereka udah merencanakan transportasi publiknya bagaimana. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah ada MRT atau LRT ya, yang tidak menggunakan badan jalan kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor. Nah, itu cukup baik sekarang ini. Ya, mudah-mudahan Jakarta akan semakin lebih baik lagi. Karena saya lihat juga memang kemacetan agak berkurang, ya, agak berkurang. Ya, orang saya dari Cawang ke kampus atau ke Rawamangun, anak saya kan SD, saya ngantar sekolah anak saya SD dulu di Rawamangun, itu nggak sampai setengah jam kok bawa mobil dari Cawang kalau pagi gitu, ya. Jadi lumayan lah
ya. Walaupun masih macet tapi lumayan jauh lebih baik. Ya, karena mungkin sudah banyak ya orang naik kendaraan itu karena udah ada MRT, LRT gitu ya. Mungkin juga itu kali Pak, karena jumlah busway-nya kurang banyak kali ya Pak. Itu karena jadi saya kan ke kampus juga naik busway beberapa kali belakangan ini, lama banget nunggunya Pak. ya. Jadi jadi masa waktu tunggunya itu lama. Seharusnya itu maksimal 2 menit atau 3 menit. Kadang-kadang itu bisa 10 menit gitu ya. Bahkan dulu saya sempat di Kampung Melayu itu nunggu setengah jam. Bayangin ya. Pak. Nunggu setengah jam. Jadi memang busnya itu mungkin dibanyakin ya, banyakin dan jalurnya itu mungkin lebih disterilkan, tapi itu mungkin kalau steril agak susah sih ya. Memang bus Transjakarta ini kan dirancang tidak dari awal kota ini dibuat. Jadi dia mau nggak mau memang itu mengambil badan jalan. Karena ada beberapa jalan yang memang sempit, cuma 2 jalur, diambil tinggal 1 jalur kalau bus Transjakarta. Kan nggak mungkin mobil 1 jalur. Ya makanya tetap biasanya yang jalannya 2 jalur itu sharing dia. Tapi kalau udah 3 jalur, nah bisa lah bus Transjakartanya 1 jalur, steril, yang 2 jalur itu tetap jadi jalur kendaraan pribadi. Ya. Ya, terkait ruang terbuka hijau, apalagi diperlukan untuk orang publik guna rekreasi yang di sana menurut jalan menjadi kumuh. Ya itu tadi. Ya. Fenomena Citayam Fashion Week itu tadi ya menjadi sumber kemacetan. Nah, kembali lagi kayak ini ya. Taman Tebet, ya kan Taman Tebet itu kan fenomena sekali ya. Udah pernah nggak Taman Tebet? Saya aja yang mondar-mandir Tebet itu nggak pernah. Kenapa? Nggak ada parkir kan? Parkir kendaraan pribadi nggak ada, hampir nggak ada. Karena memang di situ mau dijadikan kawasan green, ya. Jadi yang mau ke taman pun memang sengaja nggak disediain parkir, padahal sebenarnya bisa, ya. Jadi bahkan ketika hari Minggu itu ada penutupan jalan yang mengarah ke taman. Kalau kalian coba hari Minggu jam-jam 10 ya, mulai jam 10 itu ada ditutup. Jadi yang dari arah mana ya, dari arah jalan besarnya tuh kemudian pokoknya dari berapa yang mau melintasi taman ditutup, jadi dialihkan kemana gitu. Karena memang itu mau jadi kawasan green katanya, ya. Nah, mental orang Indonesia sekali lagi itu tadi malas bersih ya. Jadi kok di tengah keramaian kadang-kadang main buang sampah sembarangan karena mikir gini mungkin kalau saya yang rajin sendirian ya nggak ada gunanya juga kalau orang lain buang sampah. Nah itu yang menunggu-nunggu, sifat menunggu atau melihat orang. Kalau saya ya berbuat baik itu jangan lihat orang, ya. Artinya gini, udahlah biarlah saya buang sampah di tempat sampah, yang lain terserah mau buang sampah di mana, buang sampah sembarangan gimana. Nah kalau semua orang punya pikiran kayak gitu kan bersih kan, tempat tinggal kita kan bersih, ya. Anggap buang-buang sampah itu kan sekedar mengotori apa, untuk tidak mengotori apa ya, lingkungan, tapi itu anggap sebagai ladang amal ibadah, ya kan? Kenapa? Karena niat saya dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kan akan bersih. Udah itu aja. Sehingga lingkungan bersih kan buat orang seneng kan? Saya rasa nggak ada lingkungan bersih buat orang marah, nggak ada. Pasti lingkungan bersih buat orang seneng. Nah, anggap itu menjadi amal ibadah kalian, ya. Udah deh saya buang sampah di tempatnya deh. Hitung-hitung amal ibadah. Jadi saya nggak. Jadi amal ibadah itu bukan sedekah ngasih duit, nggak gitu ya, nggak selalu gitu. Ya, jadi itu kan namanya amal ibadah yang gratis, ya kan? Gratis, nggak perlu keluar duit. Insya Allah dihitung Allah sebagai pahala, gitu. Yang penting amal ibadah aja gitu. Udah. Nah, kalau semua punya prinsip kayak gini kan mau nggak mau ya lingkungan jadi bersih, nggak perlu harus ini. Kalau misalnya nggak ada tong sampah, biasakan simpan aja dulu di kantong
Atau kalau ada plastik kresek pegang dulu ya. Atau kalau di dalam mobil simpan dulu di dalam mobil. Karena kok kebiasaannya yang saya omong ini bukan sekedar omongan, itu memang udah saya jalani dari dulu ya, dari saya tinggal di Medan bahkan. Medan itu terkenal dengan jorok banget ya. Jadi saya anggap ya udah deh, orang lain jorok tapi saya jangan jorok. Nah, ini mengenai jorok nih ya, di toilet cowok itu di UMJ ini kadang-kadang bau pesing loh. Siapa tuh yang buang air kecil nggak siram? Itu kan dosa ya. Itu kan artinya membuat penyakit untuk orang lain itu. Kenapa apa salahnya sih disiram gitu ya? Saya kadang-kadang kalau masuk ke toilet cowok itu laki-laki itu, waduh, bau pesing kayak nggak disiram. Ya, ada yang nggak tahu saya. Bahkan kadang-kadang masih di klosetnya itu masih airnya kuning kayak bekas orang pipis. Mungkin dia jorok kali ya, apa jijik megang gayung untuk nyiram air gitu ya. Ya tapi kan jadi apa merugikan orang lain ya nggak apa-apa lah. Pegang gayung yang kotor tuh nggak apa-apa. Tapi habis itu kan cuci tangan sendiri, entah pakai hand sanitizer atau apalah, atau sekedar cuci tangan di keran yang mengalir. Itu sering saya ketemu itu ya, toilet laki-laki itu gitu bau banget itu kayak nggak disiram. Nah ya, Eh, nah itu ya, memang kadang-kadang itu efeknya kalau ada ruang terbuka hijau karena gratis, kemudian di situ tempat ngumpul rame, ya itu ya efek negatifnya salah satunya yang bikin kekumuhan, sampah dan segala macam. Karena juga pedagang juga bebas berjualan di situ gitu ya. Karena pedagang kaki lima ini jadi suatu hal yang dilema ya. Nanti ditertibkan katanya tidak mengandung belas kasihan, terlalu kejam, terlalu apa. Tapi kalau dibiarin makin berkembang, ada satu pedagang nambah lagi pedagang lain, nambah lagi pedagang, semakin kumuh ya. Nah itu juga menjadi em, ya satu hal dilema lah di negara-negara yang memang masih berkembang seperti kita ini. Ya. Tapi bukan berarti tidak diperbolehkan ya, karena memang ruang terbuka itu ya memang seharusnya itu ya bebas diakses oleh siapa aja, tinggal kita sendirinya aja lah ya. Bagaimana sikapnya? Oke, ada tanya lagi ya? Atau ada yang belum puas dengan jawaban saya? Enggak, kita lanjut ya. Fungsi ruang terbuka ya. Ada ekologi, estetika, sosial, dan planologi. Ada ekologi yaitu menghasilkan buah, ya untuk lingkungan ada resapan air bersih. Kemudian estetika, taman, hijauan, kemudian sosial, tempat bertemu, dan segala macam. Nah, terakhir, langkah strategis bagaimana mewujudkan ruang terbuka hijau kota. Yang pertama adalah satu, menetapkan kawasan tidak terbangun. Ya, jadi itu memang murni untuk ruang terbuka. Ya, dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan yang dipreservasi atau dilindungi ya, dilindungi tapi dia eh, karena ada memiliki peran penting preservasi itu biasanya. Di antaranya adalah habitat satwa liar. Nah, ini biasa dalam konteks ruang wilayah ya. Ruang wilayah itu bisa bisa ke nasional atau ke provinsi. Kemudian daerah dengan keanekaragaman hayat tinggi, daerah genangan dan penampungan air. Nah, Jakarta Selatan itu kan seharusnya diperuntukkan untuk kawasan resapan air, tapi ya tapi ya pembangunannya hampir tidak terkendali ya, daerah selatan tuh, terutama biasanya daerah bisnis dan rumah-rumah artis itu kok selatan tuh ya. Itu sebenarnya itu daerah resapan air ya. Kemudian kedua, perluasan ruang terbuka hijau. Ya, pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam satu kota dapat melakukan. Jadi ini dalam peran nomor satu dan poin kedua ini masih dipegang oleh pemerintah. Ya, kemudian pengembangan koridor ruang hijau kota. Jadi koridor-koridor yang ada itu kayak jalur pedestrian, jalan, ruas jalan dan segala macam itu maksimalkanlah ruang terbuka hijaunya ya. Adalah taman, entah itu lebarnya 1/2 meter kah, ya, entah itu bisa untuk tanaman besar atau hanya tanaman pagar atau bahkan hanya tanaman perdu aja. Ya, yang penting ada tanaman karena tanaman ini kan menghasilkan oksigen ya. Bayangin jadi eh,
jalur kendaraan pribadi yang mengeluarkan CO2 itu bisa direduksi dengan adanya tanaman-tanaman tadi. Keempat, akuisisi ruang terbuka hijau privat menjadi bagian ruang terbuka hijau kota. Ya, jadi ruang terbuka hijau pemilik dari perusahaan atau pribadi itu bisa diambil ya sebagian untuk ruang terbuka hijau. Nah, kemarin itu juga di peraturan setempat itu ada semacam ruang terbuka hijau yang digunakan oleh pemilik tapak yang menggunakan ruang terbukanya itu untuk ruang terbuka hijau kota itu ada semacam apa ya kemarin itu ya reward lah ya, reward entah itu pengurangan pajak bumi bangunan atau mungkin dengan pengurangan KDB dan segala macam ya. Oke, ini siapa nih? Ya insentif sorry reward insentif ya, semacam insentif ya. Refungsi ruang terbuka hijau existing gitu, kemudian ada penghijauan bangunan ya, jadi rumah-rumah yang tidak punya halaman pun kalau bisa menanam tanaman dalam pot, itu maksudnya ya. Kemudian ada kebijakan hijau, ini masih tanggung jawabnya pemerintah, sampai pemberdayaan komunitas hijau ya. Jadi kan banyak tuh yang sekarang komunitas-komunitas ini apa tanaman-tanaman yang di pipa-pipa itu apa? Saya sering nggak keluar ya. Hidroponik. Hidroponik, aduh ya hidroponik gitu ya. Kemudian dulu ada di Jakarta juga sempat komunitas yang menanam pohon di ruang-ruang tanah-tanah yang tidak berfungsi gitu ya. Jadi dijadiin kebun, tapi dengan minta izin. Nah, kemarin saya dapat semacam direct message yang tersebar gitu. Kalau bisa kalian makan buah-buahan yang ada bijinya, entah itu pepaya, entah itu mangga, entah apa itu, simpan bijinya, kemudian lagi jalan-jalan sebarin aja ke entah itu ke jalur pedestrian yang ada tanahnya lah ya, atau ke tanah-tanah kosong, sehingga itu nanti kan jadi pohon gitu. Jadi jangan dibuang ke tong sampah biji-biji buahan itu ya, tapi disimpan dulu, kemudian kalian entah mau ke kampus atau mau ke kantor, udah lempar aja bijinya itu. Karena kan ada lagu siapa tuh yang tongkat jadi tanaman ya, tongkat di Indonesia itu Kus-plus. Ya kus-plus ini otak saya ini kadang-kadang mengambil memori itu kadang-kadang agak susah ya. Jadi kus-plus itu ya benar. Apa batang kayu aja ditancapin jadi pohon. Karena saya pernah beli bambu ya, bambu dari toko online nggak ada daunnya ya, nggak ada, ditancap aja ya, jadi pohon ya, keluar cabangnya pelan-pelan kecil. Tapi sekarang mati sih karena saya masih sibuk bolak-balik Jakarta Jogja, jadi nggak terurus kemarin. Oh jangan sama plastiknya dong. Jadi bijinya aja kalian ambil, plastiknya kalian bawa, mungkin kalau banyak ya dengan plastik, tapi ketika mau dibuang ya jangan plastiknya ya nggak tumbuh juga ya. Ya berhenti sebentar, udah lempar aja. Saya sempat dapat direct message seperti itu ya, broadcast yang message yang tersebar gitu aja ya. Ide bagus juga sih sebenarnya daripada dibuang tong sampah ya. Syukur-syukur tanamannya jadi buah, bisa diambil siapa saja. Karena gini, di rumah saya memang saya punya mungkin kalau kalian sempat sekali ke rumah, pagar rumah saya itu di depannya ada bak tanaman gitu. Saya tanam pohon, cuma memang mati ya karena saya bolak-balik Jakarta Jogja sih, jadi nggak terawat. Yang terakhir ini pohon jeruk ya, jeruk mandarin yang kecil-kecil itu tapi manis. Nah itu saya beli online juga, alhamdulillah tumbuh tapi belum berbuah. Memang sengaja saya taruh di depan, saya pengen siapa aja yang bisa makan gitu kalau itu nanti berbuah, tapi ya belum berbuah juga sampai sekarang, kalau nggak terurus ya. Jadi memang itu saya rencanakan dari awal ketika bangun rumah itu, memang udah ada pagar
depannya itu ada kayak bak kecil, ada tanah ya untuk nanam pohon yang pengennya sih pohon buah. Dulu cabe, ya cabe baru buah sekali mati karena nggak saya rawat gitu ya. Ya itu tujuan saya memang untuk orang yang lewat aja di depan rumah gitu, silakan ambil gitu ya. Tapi ya itu belum, karena saya nggak fokus. Karena rumah saya kan di gang, ya di gang, lebarnya hanya 3 meter jalannya itu, orang bangun rumah ada deket-deketan sehingga matahari itu nggak masuk kadang-kadang. Coba deh nanti ke rumah saya itu. Kadang-kadang apa? Karena ketutupan bangunan. Yang parahnya rumah ada beberapa rumah tangga yang eh, bangunnya sampai, kan saya bilang ya, di kapling rumah saya itu hanya saya yang punya halaman. Jadi mereka tuh 100% bangun rumah. Nah, yang parahnya di lantai 2-nya itu pakai cantilever ya. Jadi yang 3 meter itu ya kalau dibangun lebih semeter ya tinggal 2 meter kan sebenarnya kalau untuk ruang udaranya yang nggak masuk lah matahari. Ya, jadi itu yang sering kesulitan tanaman tumbuh di eh, rumah saya ya. Selain memang saya nggak kurang merawatnya karena memang saya masih sering bolak-balik Jogja Jakarta. Mudah-mudahan kalau kuliah saya udah selesai, saya udah bisa fokus, mau saya coba seriusin lagi ya. Ada sih pohon mangga tapi juga belum berbuah-buah tuh pohon mangga. Eh, Oke, udah habis. Waktunya juga udah mau habis. Ada yang mau ditanya sebelum ditutup? Nggak ada? Nah, Pak, berarti kayak beberapa kayak dekat rumah saya kebetulan dulu sebelumnya ada kayak golf gitu ya Pak. Jadi sama mereka itu area golf itu jadi sebagai tempat resapan juga gitu Pak, kan daerah banjir. Itu berarti juga sebagai upaya penghijauan juga berarti ya Pak, walaupun bisa difungsikan gitu. Kenapa golf itu? Ya, golf itu kan ruang terbuka hijau kan ya, masuk dalam Yap. kawasan ruang terbuka hijau, ya sangat menolong. Cuma gini, em, ada kekurangannya. Golf itu kan hanya hamparan rumput ya, kebanyakan Yap. walaupun ada tanaman. Nah, cuma juga kurang efek. Jadi dia untuk resapan air oke, tapi untuk O2 kurang. Karena tanamannya kan sedikit, lebih lebih sifatnya ke ruang lapangan. Ya paling hanya di satu titik ada pohon. Karena memang ya menghindari pohon, kalau mau melempar bola kalau ada pohon yang nyangkut di pohon gitu ya. Ya. Jadi untuk resapan air oke, tapi untuk O2 dia kurang gitu. Kan panas itu di lapangan bola, panas itu ya. Iya Pak. Orang kan pasti pakai topi golf itu kan terbuka. Ya memang itu bagus ya, paling nggak itu untuk resapan air lah ya, karena ruang terbuka hijaunya luas itu ya, lapangan golf kan luas, luas banget kan. Itu ya sangat baik lah ya, sangat baik untuk kota. Kayak Jakarta, alhamdulillah Jakarta punya beberapa lapangan golf di tengah kotanya ya, kayak di Rawamangun, kemudian di Halim, dekat Bandara Halim itu punya Angkatan Udara atau punya siapa saya nggak tahu itu. Ada lapangan golf juga. Mana lagi ya lapangan golf di Jakarta ya? Oh, Kemayoran. Indah, Kemayoran. Hah? Pondok Indah juga ada. Pondok Indah ya. Oh, ya pasti daerah elit itu ya. Ya, itu sangat baik lah, lumayan untuk ini. Cuma ya itu tadi O2 kurangnya di situ aja. Ya bisa, cuma kan rumput kan pendek. Daunnya berapa helai sih? Ya, ya kurang efektif. Terutama untuk ini menangkis sinar mataharinya kan. Kalau pohon peneduh kan lumayan. Jadi gini, kenapa di bawah pohon biasanya banyak angin? Ya, kalau kecuali di bawah pohon rumput nggak mungkin ya. Siapa yang bisa di bawah pohon rumput? Kenapa di bawah pohon rumput? Di bawah pohon rumput. Kenapa di bawah pohon banyak angin? Karena ada perbedaan tekanan udara ya, dari udara yang tidak dapat pohon dengan udara yang di bawah pohon itu kan sifat angin itu kan bergerak dari tempat yang panas ke tempat yang rindang. Nah, itu yang menjadi angin.
Angin itu kan memberi kenyamanan gitu. Jadi tetap pohon yang the best lah ya. Karena selain oksigennya pasti daunnya lebih banyak. Satu batang pohon itu berapa ribu daun mungkin. Bandingin dengan rumput yang segitu doang ya. Jadi tetap rumput menghasilkan oksigen tetap ya. Tapi nggak efektif. Kemudian angin tadi ya. Pohon itu kan menimbulkan angin karena ada udara yang terpapar matahari dengan udara yang dinaungi pohon itu menyebabkan udara bergerak. Nah, udara bergerak itu yang angin. Angin itu kan menimbulkan kenyamanan. Makanya biasanya kalau supir-supir kayak bajai atau pedagang-pedagang kaki lima tuh biasanya suka dibawa pohon karena angin. Ya, nyaman. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Sampai ketemu minggu depan. Udah selesai? Bagaimana, Pak? Oh iya, absen. Oh iya, sorry. Lupa kan. Ya, saya panggil dulu ya. Absen sebentar. Ya, bentar ya. Tunggu. Saya panggil ya. Alivia Alinda Putri. Hadir, Pak. Hadir. Dia Fauzan Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Wah, kamu tadi dari ini juga ya. Pranata pagi-pagi deh kuliah. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Hadir. Ihsan Satrio. Hadir, Pak. Hadir. Izzat Zendi. Muhammad Izzat Zendi. Hadir. Hadir. Noval Fajri Nugroho. Noval Fajri Nugroho. Sorry, saya panggil ya. Noval Fajri Nugroho. Sen ya. Raffi Dwi Pala. Hadir, Pak. Hadir. Raihan Nur Said. Hadir. Hadir, Pak. Reza Mustafa Fafri. Hadir, Pak. Hadir. Sari Batunisa Fadila. Hadir, Pak. Hadir. Sylvia Amanda Hidayat, ini orang Medan. Hadir. Zainal Mustafa. Hadir, Pak. Hadir. Jadi yang tidak hadir Noval Fajri Nugroho, benar? Atau ada tadi sempat melihat hadir? Ada yang sempat melihat nggak tadi Noval Fajri Nugroho? Ada ya, berarti hanya yang tidak datang hanya Noval Fajri Nugroho. Oke, saya tutup aja ya kalau nggak ada pertanyaan. Sampai ketemu sebentar. Sampai ketemu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Kata nonton game. Ya, main game. Lo coba main game.